Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi ya bersama alumni Kehidupan Negara di sela-sela malam minggu hari ini. Dan sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain nih, abang-abang yang lain, tadi mungkin udah ada pembukaan dari Bang Armi ya, sekilas tentang proyek yang mau dibahas. Oke, saja saya persilakan pada Kapanda Armi Jalnatan, Bang Armi, untuk memulai gambaran nih tentang grant ya atau hibah dan juga beasiswa. Sambil Andi dipanggilin yang lain yang belum datang. Oke, silakan. Oke, Bos. Wow. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, para alumni Kehidupan Negara yang di sela-sela kesibukannya, di sela-sela aktivitasnya masih mau berhadir di pertemuan rutin 2 mingguan kita yang dalam rangka sharing-sharing sekaligus silaturahmi dan kalau memang memungkinkan ada hal-hal yang bisa kita saling sinergikan dan kolaborasikan dalam rangka pengembangan diri kita, pengembangan komunitas kita ke depan. Baik, sebagaimana yang diminta tadi pada malam hari ini diminta menjadi pembicara ataupun sebagai narasumber lah dalam rangka sharing-sharing pengalaman yang pernah Abang dapatkan selama ini. Meskipun tadi awalnya Abang ingin menyampaikan tentang materi beasiswa, namun melihat dari partisipan yang datang, ini rata-rata partisipan yang Abang sudah kenal dekat dan sudah sering Abang ceritakan tentang beasiswa ini. Jadi mungkin Abang tidak terlalu berfokus pada ini, mungkin ini di lain kesempatan saja, apakah mungkin dengan pengurus atau dengan peserta yang lebih luas ataupun yang belum pernah mendapatkan materi-materi seperti ini. Atau nanti aja Bang, kalau misalnya nanti kita ada sesi berikutnya agak rame, boleh kita sisip-sisipkan. Boleh. Karena kan kalau sekarang ini ada Danu, Robi, Martin, Andi, ini kan udah teman dekat Abang dan Abang sudah sering bercerita, meskipun tidak secara sistematis seperti yang ada di slide ini kan. Jadi Abang tidak menyentuh sesi beasiswa kali ini, langsung kita ke grant ya, ke ini. Ya, ini. Terlihat ya? Oke, terlihat. Terlihat ya? Oke. Jadi ini Abang namanya Alumni Grant Scheme di sini ya. Tapi di sini sebenarnya ini Abang tidak sempat mengubah slide ini. Ini slide yang Abang gunakan ketika Abang mempresentasikan langsung kepada skema hibah yang namanya AGS ini. Tapi pada intinya skema ini, skema hibah luar negeri kita umumkan saja, tidak hanya sebatas Alumni Grant Scheme ini ataupun AGS ini, tapi juga berlaku luas ya. Nah, dan ini pengalaman yang Abang dapatkan ketika Abang memenangkan skema hibah luar negeri ini yang berjudul Alumni Grant Scheme. Nah, Alumni Grant Scheme itu merupakan skema hibah luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada para alumni yang sudah tamat dari Australia. Baik dia yang S1 maupun S2 maupun S3 maupun yang biaya sendiri, beasiswa dari pemerintah Indonesia maupun beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi semua alumni itu yang pulang ke Indonesia yang sudah menjadi alumni, nah dia berhak mengikuti Alumni Grant Scheme ini. Nah, lalu setiap tahunnya itu ada, dan setiap tahun itu terpilih dari
terpilih dari setiap rondenya itu ada terpilih 25 pemenang dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah di tahun 2018 lalu proposal Abang terpilih menjadi salah satu pemenang dari 25 pemenang yang lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya kan ide kenapa sih Abang mau mengambil peluang ini sih? Sama seperti yang Abang ceritakan di awal tadi, bahwasanya kita ingin menjadikan diri kita itu berguna terhadap di lingkungan sekitar kita. Kita pengen ada investasi sosial tadi, kalau tadi kita sempat cerita terhadap investasi sosial ataupun membuat sebuah kebermanfaatan bagi di sekitar kita. Dan walaupun itu kecil, yang kecil itu tetap memberikan impact yang besar bagi para penerima itu. Jadi make a little difference gitu. Karena meskipun kecil, itu sungguh akan memberikan impact yang sungguh luar biasa bagi masyarakat di sekitar kita. Sama seperti ada idiom mengatakan, mungkin bagi kita itu hal yang kecil gitu. Tapi bagi yang lainnya itu adalah dunia bagi dia. Jadi jangan pernah anggap kecil kebaikan-kebaikan yang kita punya yang kita salurkan kepada yang lainnya itu. Dan dari motif itulah membuat Abang tergerak untuk mencoba skema hibah ini untuk Abang aplikasikan ke daerah Abang di Aceh Selatan. Nah, jadi yang namanya hibah itu kan memang ya hibah, artinya ada donor dari luar negeri ataupun dari dalam negeri yang mereka memberikan sebagian uangnya kepada kita untuk untuk tujuan tertentu. Yang tujuan tertentu itu tergambarkan dalam aplikasi ataupun dalam proposal yang kita siapkan. Jadi hibah ini sebenarnya ada dua tipe. Ada yang dia memang dibuka pada periode tertentu. Jadi dia ada pengumumannya nih, misal di bulan Juni selalu akan dibuka hibah ini. Jadi silahkan bersiap-siap bagi yang punya ide ataupun punya inovasi ataupun punya sebuah terobosan yang ingin diwujudkan dan membutuhkan dana, maka silahkan gunakan kesempatan yang ada di bulan Juni ini misalnya. Namun di sisi yang lain juga ada hibah yang dia tidak berbatas waktu. Jadi dia selalu menerima proposal-proposal yang masuk yang dia akan direview secara berkala ketika memang isu yang diangkat itu memang sesuai dengan minat dia dan memang itu layak untuk didanai, maka mereka akan memberikan pendanaan. Nah, misalnya di sini nih ada banyak jenis hibah, kayak ada ADB ataupun ASEAN Development Bank, ada IDB, Islamic Development Bank, ada World Bank, ada DIKTI, ada NGO, ada hibah dari pemerintah Australia, ada hibah dari pemerintah Amerika, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali hibah yang ada di dunia ini yang bisa kita akses, yang bisa kita dapatkan untuk membiayai proyek-proyek komunitas kita, proyek-proyek pengembangan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita. Yang mungkin selama ini kita tidak tergerak ataupun tidak tahu bahwa ini ada gitu. Nah, jadi kenapa? Karena kan ada beberapa tipe pelamar hibah itu. Ada yang tak tahu dan tak mampu dia. Dia memang dia tidak tahu akan ada hibah ini, dia juga tidak mampu. Lalu ada yang tahu tapi tak mampu. Ada yang menyedihkan nih, dia mampu secara kapasitas, dia mampu secara kemampuan, dia punya kemampuan untuk membuat proposal itu, namun dia tidak tahu kalau ada informasi hibah yang bisa dia gunakan untuk mewujudkan ataupun mengimplementasikan ide-ide kreatif dia di lingkungan sekitar dia. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang keempat, kita tahu informasi hibah itu ada, kita bisa mencari informasinya, lalu kita mampu mengelola hibah itu, mampu membuat proposal itu, mampu membuat ide-ide kreatif itu, ataupun konsep-konsep yang akan layak untuk didanai oleh pendonor. Mudah-mudahan kita ada di kuadran yang terakhir ini, di tipe terakhir, yaitu tahu bahwasanya hibah itu ada dan mampu untuk mendapatkan hibah itu dan mampu
mengerjakan proyek hibah yang sudah didanai itu. Insya Allah kita bisa bersama-sama di level yang keempat ini. Nah, ini sedikit tentang alumni grant scheme yang abang dapatkan. Nah, ini juga, ini mungkin abang nggak perlu perjelas karena ini hanya menyangkut dengan hibah yang pernah abang dapatkan tadi. Kemudian ini masih yang tadi ini tidak terlalu penting untuk ini abang jelaskan sedikit tentang proyek abang. Jadi proyek abang itu namanya Biotech Fit Project. Nah, apa sih Biotech Fit Project itu? Biotech Fit Project itu merupakan proyek perubahan limbah-limbah pertanian menjadi pakan ternak. Yang disebut ternak alternatif ataupun biotech feed ataupun pakan biotech. Jadi lebih kurang pakan proyek abang ini memang bagaimana memanfaatkan dan mentransformasikan limbah-limbah pertanian ataupun limbah-limbah domestik yang ada itu lalu diubah menjadi pakan-pakan pertanian, pakan peternak. Yang kita tahu bahwasanya saat ini peternak kita itu kesusahan mencari pakan. Contoh misalnya pakan yang dijual dari Comfit ataupun Carompok kan mahal sekali harganya. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan limbah-limbah pertanian yang secara nutrisi itu dia punya, secara nilai gizi dia itu juga memiliki nilai gizi yang baik, yang cukup diberikan kepada ternak kita, apakah ternak ruminansia besar ataupun ternak ruminansia kecil, termasuk juga ternak yang sedang dikembangkan oleh Andi, yaitu unggas. Ya. Jadi kenapa abang tertarik mengembangkan konsep Project Biotech Fit Project ini? Pertama dari sisi productivity ataupun dari sisi ekonomi. Bahwasanya abang melihat bahwasanya peternak yang ada di kampung abang itu sapinya kurus-kurus, kambingnya kurus-kurus, ayamnya kurus-kurus. Artinya tidak memberikan nilai tambah yang begitu berarti. Karena kenapa? Karena ya tadi dia tidak memiliki asupan nutrisi yang cukup. Peternak tidak mampu membeli gizi-gizi yang disediakan oleh yang tersedia di toko-toko ataupun di yang disediakan oleh katakanlah perusahaan-perusahaan besar tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua ada social issue, yaitu abang melihat karena sistem peternakan kita itu memang tidak diurus, jadi memang dilepas liar begitu saja, itu kadang-kadang menimbulkan konflik sosial. Kadang-kadang yang namanya sapi kan dia tidak tahu bahwasanya itu ini jalan, ini sawah, ini perkarangan rumah, dan dia pup sembarangan gitu. Dan ketika dia pup itu kan tentu akan memberikan gejolak bagi kehidupan sosial dia. Yang ketiga ada environmental issue. Ya kayak tadi nih ketika memang kotoran-kotoran peternak yang ketika kotoran-kotoran ternak itu berada di tempat yang tidak seharusnya, tentu ini akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan, masalah kesehatan. Dan juga abang melihat di sini, jadi abang melihat di kampung abang itu ada sumber limbah pertanian yang namanya jerami, yang selama ini jerami itu ketika selesai panen padi itu dibakar. Dan ketika dibakar itu tentu menghasilkan polusi ya pertama, berupa asap. Yang kedua apa? Itu merusak tanah. Nah, padahal jerami itu masih memiliki nilai kandungan gizi yang bisa digunakan untuk sebagai pakan ternak. Nah, itu yang menjadi kenapa abang pengen tertarik untuk mengembangkan project Biotech Fit ini di kampung abang gitu. Lalu apa saja yang abang lakukan ketika itu? Ada preparation dan coordination, training dan workshop, dan monitoring. Lalu apa yang abang harapkan dari ini? Yaitu terciptanya sustainable and integrated farming. Goal besarnya adalah abang berharap nanti peternak di kampung abang ini dia tidak lagi melepas liarkan ternak dia. Tapi dia sudah mulai mengumpulkan ternak dia itu dalam sebuah kandang yang nanti ujungnya itu pakan itu datang ke tempat dia.
Kalau selama ini kan karena dilepaskan pakan di tempatnya, lalu si ternak ini mendatangi pakan. Kan? Ini mau dibalik siklusnya. Dikandangkan ternaknya, lalu pakan itu datang ke dia. Namun itu sungguh berat sekali ya, karena memang itu mengubah perilaku, mengubah tatanan sosial masyarakat, dan itu tidak gampang untuk dilakukan. Dan jujur, proyek Abang tidak sampai ke situ, dan itu masih jauh lah untuk sampai kepada masyarakat itu dari awalnya melepas liarkan ternaknya menjadi mengkandangkan ternak, itu belum sampai ke sana sih proyek Abang waktu itu. Nah, kira-kira itu yang ingin Abang sampaikan di proyek Abang. Setidaknya di sini memang Abang waktu itu memang tidak langsung ke sini ya. Minimal Abang sudah memberitahukan dulu ada teknik-teknik tertentu. Minimal sudah ada, walaupun mereka selama ini masih melepas liarkan, namun sudah mulai sedikit-sedikit nih mereka memanfaatkan limbah-limbah lainnya gitu. Karena memang ada di beberapa daerah itu seperti di kampung Abang, ketersediaan rumput itu cukup sulit untuk didapatkan. Makanya ada kejadian sapi itu bukan lagi makan rumput tapi makan plastik. Nah, ketimbang dia makan plastik kan lebih baik dia makan jerami yang masih memiliki nilai kandungan gizi yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ternak tersebut gitu. Nih, contoh nih ya tadi ya, misalnya ini kan kurus-kurus nih kan sapinya nih, kurus-kurus. Kemudian ini nih, social and ethic consideration, lihat nih. Banyak terjadi konflik bukan cuma konflik karena tadi pup sembarangan, tapi banyak kecelakaan yang terjadi ya karena ternak berkeliaran jalan raya, yaitu bisa menimbulkan korban harta dan bahkan korban jiwa. Ya, seperti ini kan masalah yang terjadi di daerah kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memberikan izin kepada mereka untuk tidak beternak, kan nggak mungkin. Dia mencari penghidupan di situ. Tapi kalau suruh dia kandangkan, nggak mungkin dikandangkan nih Pak. Nggak mungkin kerja kami hanya mencari makan dia. Kapan kami cari makan untuk anak-anak kami gitu. Jadi ini kan masalah yang terjadi nyata di lapangan. Makanya konsep ini yang Abang sampaikan itu mulai sedikit demi sedikit nih bisa memberikan solusi kepada mereka. Gitu. Nah ini lagi environmental consideration. Kan lihat setelah panen dibakar dan itu merusak tanah dan segala macam. Nah, apa sih yang Abang lakukan di Biotech Project itu? Nah, kita buat seminar, kita mengundang para peternak lokal yang ada, kita datangkan ini dari BPPT Pusat, seorang ahli dalam pembuatan pakan alternatif, dan juga di sini ada Bapak ini nih, dia itu bisa dibilang, dia dokter hewan di Banda Aceh, dan dia sering menggunakan ini, mengubah limbah-limbah pertanian, limbah-limbah domestik menjadi pakan-pakan ternak alternatif. Yang ini setelah dibuat kan murah nih, kayak tahu, jagung, bongkel jagung, diolah semua itu bisa menjadi konsentrat yang bisa digunakan untuk memberikan sapinya, kambingnya, ataupun ayamnya. Jadi dia tidak perlu membeli kepada yang ada di toko-toko yang harganya mahal itu. Nah, ini lagi nih. Nah, ini kita olah jerami ini kan, jerami ini kita olah dulu, kita berikan starter ataupun semacam probiotik sehingga menambah nilai kandungan gizinya ini. Yang ini jerami ini ternyata kalau kita simpan bisa 1-2 tahun disimpan dan makin lama makin bagus gitu. Dan ini bisa dimakan oleh sapinya gitu. Dan kalau konsep ini bisa dilakukan misalnya, jadi dia cuma kerja mungkin seminggu dia kerja untuk mengumpulkan jerami banyak-banyak disimpan, lalu selanjutnya dia adalah jerami itu tinggal dikasih aja kepada sapi dia ataupun kepada ternak dia. Jadi ternak dia itu tidak perlu dilepaskan, cukup dia memberikan jerami yang sudah tersimpan dalam jumlah besar tadi dalam gudang dia. Namun yang dalam proyek Abang belum ada peternak yang mau membuat ini dalam jumlah besar. Paling ya intinya dia masih melepas liarkan lah ternak-ternak dia. Nah, tapi ini kan sudah kita introduce sedikit demi sedikit apa yang kita harapkan. Nah, ketika dia melihat, oh ternyata jerami dimakan oleh sapiku. Nah, mulai tergerak dia untuk mengolah jerami-jerami tadi, tidak lagi dibakar, tapi mulai diberikan kepada sapinya ataupun ternaknya. Karena selama ini karena nggak ada rumput yang dimakan sama sapi itu ternaknya kan plastik gitu. Jadi
kan masih lebih bagus dikasih ini kan ketimbang dikasih plastik gitu. Saya kira begitu. Nah, lalu bagaimana sih membuat proposal yang baik agar diterima nih? Jadi seperti Abang sampaikan, kalau kita mau mau mencoba melamar sebuah hibah, maka kita harus perlukan mempertimbangkan 4 hal ini. Yang pertama itu seyogyanya hibah yang kita usulkan itu merupakan problem yang nyata yang ada terjadi di sekitar kita dan ingin kita memberikan solusi terhadap permasalahan yang terlihat tadi itu. Nah, kayak kalau cerita ke proyek Abang tadi ini kan sudah jelas tuh masalahnya sapi kurus-kurus, kemudian berkeliaran, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan korban benda gitu. Lalu di sisi yang lain ada limbah-limbah yang harusnya bisa digunakan tapi disia-siakan begitu saja, dibakar yang menimbulkan dampak-dampak lingkungan. Dan ini coba Abang integrasikan, Abang jadikan sebagai satu permasalahan yang ingin Bang selesaikan melalui proyek Biotech Fit Project ini. Nah, itulah real life problem solving yang ingin Abang tawarkan melalui proyek Abang yang Abang laksanakan itu. Yang kemudian kedua, good logic. Nah, logic ini Abang sampaikan nanti di slide berikutnya. Artinya dia itu harus memiliki logika yang benar gitu, logika yang tepat sehingga si pendonor ketika melihat proposal kita ini tertarik untuk didanai karena ini proposal betul-betul menyentuh, ini proposal betul-betul akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan gitu. Kemudian yang ketiga, inclusiveness. Nah, inclusiveness itu apa? Kebalikan dari kata eksklusif kan. Kalau eksklusif itu kita hanya membuat ini hanya pada kelompok tertentu saja. Nah, maka kalau inklusif adalah kita ingin merangkul semua pihak agar proposal ini ataupun proyek ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, tidak pada oknum-oknum atau kelompok tertentu saja. Dan kemudian yang keempat, yang paling penting adalah budget wise. Artinya wajar ketika kita memberikan proposal ini kan nanti pasti ada satu bagian tentang pendanaan gitu, tentang RAB. Jadi jangan pula kita buat RAB yang asal-asalan, yang tidak wajar, yang tidak ketinggian, tidak kerendahan. Kalau ketinggian, si penonton bisa tahu bahwasanya si anak ini ingin mencari keuntungan di sini gitu. Namun kalau kita bawa kerendahan, si anak ini nggak ngerti nih permasalahannya. Jadi kalau kita kasih uang sama dia ini nggak akan jadi nih barang. Kira-kira begitu. Makanya budget wise ini penting sekali dan kita harus pahami. Kalau kita pahami proyek kita dengan baik, kalau kita memang paham secara utuh, maka insya Allah budget wise itu pasti bisa kita terapkan. RAB ini pasti bisa kita buat dengan wajar dan baik. Nah, kemudian Abang ingin membuat sedikit tentang logic tadi ya. Nah, logic ini kira-kira seperti ini. Nah, logic itu ada namanya product delivery. Itu apa sih yang ingin kita berikan gitu. Dalam konteks Abang, product delivery Abang itu, Abang cuma ingin memberikan pelatihan kepada peternak. Berupa seminar kan. Berupa seminar, ya udah, itu aja yang Abang berikan product delivery-nya. Kemudian apa lagi? Setelah memberikan seminar, Abang juga akan memberikan evaluasi, melakukan evaluasi terhadap peternak yang Abang bina tadi ini gitu. Nah, yang kedua, ada ini level kedua yang namanya capacity change. Nah, di sini Abang menargetkan bahwasanya dari kegiatan memberikan seminar ini, Abang berharap adanya penambahan pengetahuan ataupun penambahan kapasitas keilmuan si peternak dalam memanfaatkan limbah-limbah pertanian tadi sebagai bahan pakan alternatif mereka gitu. Nah, ini namanya capacity change, ya kan? Nah, biasanya yang sering terjadi adalah sebuah proyek itu dia cuma bermain di dua area ini. Nah, ketika sebuah proyek ataupun ide yang kita tawarkan hanya bermain di dua area ini, maka peluang untuk menang itu sangat kecil. Kecil sekali. Karena kenapa? Semua orang, semua ide yang lain, semua proposal lain juga memiliki dua hal ini. Memiliki dua hal ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa menargetkan proposal kita itu bisa menyentuh ke behavior change. Ya, behavior change yaitu, nah kalau di konteks Abang mentargetkan si farmers itu dia ini
dia mulai memproduksi pakan alternatif tadi, misalnya sebanyak 50 kg per bulan misalnya. Ini kan sudah menjadi perubahan perilaku bagi dia kan, yang selama ini dia lepas liarkan, yang selama ini dia tidak pernah memanfaatkan limbah-limbah itu, namun abang targetkan dalam skema abang ini, dia akan memproduksi, walaupun tidak banyak, dia produksi 50 kg jerami per bulan saja sudah menjadi perubahan perilaku bagi dia kan. Dan ketika perubahan perilaku ini terjadi dan dia dilihat oleh teman-temannya, maka akan berubah pada impact gitu. Nah, impact inilah yang terakhir, goal terakhir nih. Kalau kita bisa menciptakan atau mendesain sebuah proposal sampai tahapan impact seperti ini, maka peluang kita untuk mendapatkan hibah ini maka akan semakin besar. Dan level ini, A, B, C, D ini, product delivery ini, capacity change ini, behavioral change ini, dan impact ini, itu harus terstate, harus tertulis di dalam proposal yang kita garap itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kuncinya adalah kalau kita ingin mendapatkan hibah yang ingin kita menang, yang ingin kita didanai oleh pendonor tersebut, maka kita harus menyusun sebuah project ataupun sebuah ide untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan kita harus merancang dari bagaimana product delivery-nya, lalu apa capacity change-nya, sampai kita menargetkan minimal, kita harus men-state, kita harus mengejar target bahwasanya itu membentuk perubahan perilaku subjek yang akan kita bantu. Jadi bukan sekedar kasih pelatihan saja selesai. Sekedar dia tahu, itu oke sebenarnya. Tapi kan kita pengen one step ahead gitu. Satu tahap lebih depan gitu. Dan syukur-syukur kalau kita bagus ngedesainnya, kalau kita bagus memaintainnya, maka tidak tertutup kemungkinan kita bisa sampai pada level tertinggi, yaitu impact. Bagaimana project kita itu betul-betul memberikan impact kepada sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita itu. Nah, lalu apa selanjutnya? Ya udah, kita mencari inspirasi di sekitar kita, lalu kita bisa menyusun sebuah proyek bersama-sama untuk kita dapatkan hibah luar negeri. Jadi kan kita fokus kepada hibah luar negeri ini kan. Sama kayak cerita Robi tadi ini kan, kita kan kalau ingin menggenggam sepucuk kekuasaan itu kan harus ada investasi sosial terlebih dahulu yang harus kita miliki gitu. Namun kalau seandainya investasi sosial kita itu ditunggangi oleh orang lain, dalam tanda kutip dibayarin oleh orang lain, maka kan kita tidak merdeka dalam mencapai tujuan kekuasaan kita yang dalam rangka untuk perbaikan bangsa tadi kan, Bi. Nah, makanya salah satu caranya itu kita bisa melalui skema hibah luar negeri gitu. Nah, skema hibah luar negeri itu banyak sekali bentuknya dan banyak sekali jenisnya, dan itu memang rata-rata pada pengembangan community development, artinya pada pengembangan komunitas ataupun pemberdayaan masyarakat yang dalam bahasa politik itu disebut dengan investasi sosial tadi. Nah, jadi kan kita memang ketika kita ingin menggerakkan sesuatu di masyarakat kan selain ide, sumber daya, dana pasti itu kita butuhkan, kan? Dan juga yang lainnya ya, pasti kita membutuhkan itu. Nah, maka kalau menurut Abang sih, kesempatan bagi kita untuk menangkap peluang-peluang dari skema-skema hibah luar negeri yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan proyek-proyek kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Proyek-proyek pemberdayaan masyarakat, proyek-proyek pengentasan ekonomi, proyek-proyek peningkatan literasi gitu. Proyek-proyek sanitasi dan katakanlah air dan sanitasi. Itu kan proyek-proyek yang memang menjadi masih primadona bagi para pendonor untuk memberikan sebagian daripada kekayaan mereka ataupun keuangan mereka kepada kita sebagai pengelola untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Sama halnya kalau kita didikti misalnya kan, didikti kan juga ada kan skema-skema pengabdian masyarakat. Nah, mungkin bedanya di sini kalau dikti itu
Abang belum pernah dapatkan sih dikti seperti apa, tapi dapat bocoran kan kita kan punya jenjang ya, mulai dari penelitian pemula mungkin cuma sekitar berapa dominannya, baru penelitian yang sudah agak naik tingkat, baru kita bisa mendapatkan skema-skema hibah yang dalam mungkin yang jumlah besar, yang punya kekuatan yang lebih besar gitu kan. Nah, kalau kita di luar skema hibah luar negeri ini, kita walaupun skema pemula, walaupun masih novice researcher ataupun novice fasilitator misalnya kan, tapi kita kalau memang ide kita memang bagus, ide kita memang mengena dan sesuai dengan isu-isu yang mereka kehendaki, mereka bisa support loh dalam angka yang besar, yang bahkan dalam tanda kutip kita bisa hidup dari itu. Selain kita membantu masyarakat, kita juga bisa hidup dari skema-skema hibah luar negeri ini gitu. Itu sih. Jadi poin yang ingin Abang sampaikan adalah coba kita mulai dari sekarang itu lihat apa sih yang terjadi di sekitar kita gitu. Baik di kampus, di lingkungan kita ataupun di kecamatan kita, apakah itu problemnya yang berhubungan dengan disiplin kita. Mungkin Robi selaku anak hidrologi sih mungkin ada hubungannya dengan penyediaan sarana air bersih, MCK dan sanitasi mungkin kan, ataupun yang lainnya tentang sampah misalnya, ataupun kalau orang kesehatan bisa tentang stunting, tentang pemberdayaan ASI segala macam lah. Pokoknya segala sesuatu yang memang ada muncul di masyarakat dan itu merupakan suatu masalah yang nyata dan kita hendak menyelesaikan permasalahan itu dengan skema hibah, itu yang harus kita mulai dari sekarang. Selama ini yang kita anak organisasi ini kita tahu bahwa ada sebuah masalah. Namun kan kita selalu mengandalkan kepada donatur berupa kakanda senior kan. Setiap kita membuat kegiatan kan selalu kita mengandalkan kakanda senior kita. Jadi ada ataupun iuran peserta, iuran pengurus dan dari Dontap. Itu yang kita lakukan selama ini. Dan jarang sekali kita menggunakan skema-skema yang sebenarnya ini tersedia luas, tersedia bebas. Namun kita jarang memanfaatkannya. Nah mungkin ini sih yang perlu kita garis bawahi, yang mungkin kita harus mulai mengarahkan mata kita ke peluang-peluang tersebut, peluang-peluang mendapatkan hibah dari luar negeri. Jadi silahkan lihat masing-masing ya. Jadi bisa di aspek kesehatan misalnya, ataupun di literasi misalnya, ataupun di pemberdayaan ekonomi, UMKM, atau apapun itu yang memang ada di sekitar kita. Selamat datang Danu. Yang ada di sekitar kita dan kita coba sama-sama gitu. Nah, dan kuncinya di sini adalah begitu kita dapatkan grant ini kan tinggal eksekusi kan, dan eksekusi itu kita betul-betul bisa memberdayakan ke teman-teman kita yang katakanlah misalnya saat ini mungkin belum ada pekerjaan, kita bisa ngajak, yuk kita part time dulu ini, kita selesaikan proyek ini sama-sama gitu. Udah, aku ngurus keuangan, kamu ngurus tetek bengek yang lain gitu, kamu implementasikan bla 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 gitu kan. Jadi walaupun kita kerja di Jakarta kan kita bisa aja ngeset teman kita yang ada di daerah, ya udah karena ini proyek kita di Medan nih base-nya nih, ya udah Robi aja yang menjadi koordinator di daerah gitu, bla bla bla, cari tempatnya, cari siapa kliennya, cari siapa subjek yang akan dibantu dan bla 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 selainnya, itu kan bisa kita lakukan. Nanti report-reportnya itu kan tinggal kasih ke abang, misalnya kalau abang sebagai project leadernya kan, nanti abang akan mereport kepada si pendonor. Dan hal-hal seperti itu mulai harus kita buka saat ini. Itu aja sih. Tinggal kan sebenarnya nanti kita berharap sih di diskusi kita itu nanti kalau memang kita sudah mulai, ketika teman-teman yang lain sudah pada masuk juga, mulai kita inventaris kira-kira mau buat proyek apa nih? Apa sih yang nampak di depan mata kita?
Apa sih yang nampak di depan, di sekeliling kita? Ada masalah isu apa, isu sosial kemasyarakatan apa yang ada? Dan kita pengen tahu itu ada dan sudah tahu bayangan seperti apa solusinya dan kita mentok di dana gitu. Nah, dana ini yang kita cari dari skema hibah luar negeri. Oke, terima kasih. Abang kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada narasumber ya yang hari ini sangat bersemangat memberikan apa ya, insight ya, pemahaman ya. Ternyata kita bisa mulai dari satu hal yang kecil ya. Satu hal yang kecil itu bisa jadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi penerimanya. Terus juga yang kalau menurut saya sih tema proposalnya tadi menarik banget, sangat menarik ya. Mulai dari penyampaian produk, terus kita lakukan training ya kan, seminar, targetnya juga jelas, petaninya berapa orang yang mewakili desa-desa kayak gitu, sampai kita punya impact dan merubah perilaku gitu kan. Sangat inspirasi nih. Jadi kalau ada teman-teman atau abang-abang yang mau nanya, silakan, atau yang punya ide tadi. Terakhir ya, di slide terakhir, cari inspirasi di sekitar kita gitu. Kayaknya kalau di lingkungan Andi banyak yang inspirasi. Oke, Bang, aku mau tanya, Bang. Diam ya. Nanti kita di penjara sama Wak ini. Oke, Bang, aku mau tanya, Bang. Sebenarnya apa yang udah Abang buat itu sebenarnya udah aku aplikasikan untuk ternak aku. Cuma nanti ini ada sedikit masukan dan ada sedikit saran kenapa petani itu tidak mau melanjutkan atau malas-malasan. Karena ini yang ku alami ya, Bang ya. Jadi aku, Bang, untuk ayam aku sendiri itu aku tuh mencampurkan misalnya tuh sawi, daun ubi atau apa, aku blender sama dedak. Dedak itu kan sama kayak jerami, itu sebenarnya sama. Persis itu, nggak jauh beda. Tapi kalau aku baca-baca, Bang ya, kalau jerami padi itu kandungan nutrisinya kecil lah. Maksudnya agak-agak ke leher hewan juga agak kasar kalau nggak difermentasi. Malah bikin kurus, Bang, kalau dimakan langsung. Makanya Abang butuh probiotik kayak E4 ya. Biasa aku pakai E4. Untuk membuat dia jadi harum lah. Kalau dia difermentasi biasa harum tuh jadinya. Dan sekarang sih itu memang itu salah satu reduce cost, karena kalau kita pakai semacam BR apa namanya ya, pakan ternak itu apa namanya di sana, fur itu kan mahal tuh. Kalau mau bisnis besar ya harus memang modal. Kalau di kampung-kampung itu kan orang sekedarnya itu, Bang, sampingannya itu beternak itu, Bang. Diam. Nanti dipotong bawa ini kita. Nah, jadi kalau aku sih, Bang, mikirnya kan di kampung aku ini kalau lembu banyak kali, Bang, yang punya lembu. Cuma aku aja nggak punya lembu, Bang. Oke. Nanti kalau aku pun punya, Bang, aku lakukan dia punya Bang ini. Cuma kenapa, Bang? Aku tengok orang di sini nggak mau. Satu, kan pasti mereka buang waktu, Bang, ya. Maksudnya kayak, tapi aku mikir sih enggak. Karena mereka mindsetnya masih mindset sampingan. Bukan mindset. Kan kalau sebenarnya yang saran Abang itu dilakukan di rumah aja, itu sapinya cepet gemuk loh, Bang. Sama kayak orang di rumah aja dikasih makan tidur. Coba untuk sampai ke tempat pemakanan sana, udah berapa kalori yang terbakar di badannya itu. Makanya kalau kita tengok yang apa itu, bedakan antara sapi yang ditahan di kandang sama yang dibawa jalan-jalan. Memang iya, keras apanya, keras ototnya. Cuma itulah timbangannya kurang. Makanya sengaja ayam aku itu yang di belakang itu nggak akan kukasih kemana-mana. Kukasih hanya 5 kali 20 meter, situ komen main. Karena sempat kalau dibuka, entah kemana-mana dia itu. Ya akhirnya awak yang rugi. Kan kita mau ngejar berat, bukan mau ngejar dia. Yang penting dia hidup, yang penting dia itu berat, dan kan itu yang mau kita hitung. Jadi
itu bang, jadi kalau aku sih mikir kalau di sini aku tengok psikologi orang-orang di situ mikir ribet udah gitu udahlah, zaman dulu aku udah kayak gini juga laku kok lembu aku. Nah itu jadi kayak mana yang merubah mindset itu agak-agak sulit. Bukan sulit sih, bisa bang, bisa kalau abang itu dulu bang Army langsung terjun jadi petaninya, tunjukkan ke mereka bahwa lembuku ini besar nih, lu yakin lah berubah. Ini kalau aku pun nanti misalnya ayam aku sukses ini, mungkin orang-orang di sini pasti dikandangin ini. Kalau misalnya aku bisa tiba-tiba beli helikopter satu gara-gara dari ayam, kenapa ini gara-gara ayam? Kenapa ayamnya dikandangin aja? Itu karena gitu, ada bukti. Super sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada bukti, kalau orang nggak ada bukti pun males. Alah, kau cakep aja kau, teori kau. Aku yang lebih tahu praktek. Nenek moyang aku peta apa? Nenek moyang aku dulu tuh udah ngapain lembu gitu. Aku sih gitu. Andi, Andi, ini sih mudah-mudahan sih ini ya, jangan sampai salah tanggap ya. Jadi memang abang bukan ahli ternak, bukan ahli tentang perpakanan di sini. Cuma yang bang sampaikan di sini adalah bagaimana kita ini bisa menggarap sebuah proyek dari skema hibah luar negeri gitu. Berangkat dari apa? Dari isu-isu yang ada gitu. Ini kan tadi kalau cerita ternak itu kan cuma salah satu kasus, Andi. Pasti banyak kasus-kasus yang lain yang bisa kita lakukan gitu. Setidaknya kan yang abang pernah dapatkan seperti ini pola runtutannya itu bisa kita adopsikan untuk permasalahan-permasalahan yang lain gitu. Jadi kalau Andi tanyakan ke abang masalah bla 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 itu abang juga nggak ngerti gitu. Karena abang juga bukan pelaku. Tapi di sini kan kita di sini tadi bangkitan kita di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah dana hibah luar negeri itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu aja sih yang titik tekan sebenarnya titik tekan dari pertemuan ini di situ. Nah, itu aja sih. Bang Mi. Ya, silakan Danu. Bang kembalikan ke Danu. Mohon maaf ini Bang agak kontrol. Izin no. Belum diambil Sajali. Boleh ya? Bentar. Boleh. Tambahin ceritanya Andi. Nah. Jadi Bang Army dulu saya pernah juga nih, aku pernah nyoba semacam apa ya, inspirasi gitu kan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi dulu sempat ke tempat peternakan sapi, sapinya itu dikandangin. Jadi kayak gini nih. Kelihatan, nah ini sapi jalan dikandangin. Nah, jadi situ aku lihat banyak kotoran sapi yang dibuang gitu saja ya kan. Nah, kalau aku lihat dari sumber itu bisa dibikin biogas lah, kayak gitu. Biogas. Nah, jadi ngobrol dulu sama pemiliknya, diizinin nih sama dia bukalah semacam praktik gitu kan, apa ya, observasi lah, percobaan, eksperimen. Sempat juga pakai apa ya, E4 itu yang warna kuning ya dia botolnya. Ya. Ada warna kuning, ada E4 peternakan, ada E4 pertanian, beda-beda dia. Kalau aku sih warna coklat. Warna coklat ya. Apa jamur gitu lah ya. Gitu loh. Nah, jadi udah nyoba hampir 1,5 bulan lah lebih. Ternyata, nah di situ yang susahnya nggak berhasil karena nggak tahu ada yang salah di langkah keberapa atau gimana ya. Udah 2 kali nyoba ya. Padahal sebenarnya pemiliknya udah coba aja nggak apa-apa lah, saya percaya ibaratnya kayak gitu. Nah, cuma ada juga nih yang sama halnya dengan Andi bilang. Jadi pemiliknya itu tahu tapi dia nggak mau buat dibikin biogas kotorannya karena kayaknya emang ribet sih gitu kan. Jadi yang ada pamannya bilang, oh itu saya pernah nyoba dulu cuma nggak berhasil, ya udahlah gitu. Jadi emang mungkin butuh langkah gitu ya Bung ya, kayak eksperimen. Doakan ya, doakan 10 tahun lagi ke situ larinya Apanya ya? Biogas. Aku kemarin mau itu juga Bang, mau buat kayak gitu, tapi udah banyak kali ambil hibah dari Pertamina kalau nggak salah itu. Mantap itu. Tapi Oke udah, saya Jali silakan mau dilanjut nggak? Saya Jali pertanyaan. Oke. Aku nggak gini sih. Aku kan terlambat tadi, jadi nggak gitu ngikuti Bang Army full lah Bang ya. Cuman kalau yang ku ikutin tadi nangkepnya sesederhana itu sebenarnya kasus yang ingin abang angkat ya kan. Hingga akhirnya ya manis lah gitu dengan ketekunan abang benar-benar mau ngerjain gitu, sederhana gitu. Kalau aku bilang sederhana karena kan memang apa ya,
Di Jawa itu setahu aku bahkan sampai ada kontes kalau untuk penggemukan sapi, dan itu udah jadikan bisnis ya kan Bang ya. Penggemukan sapi dengan pakan katakanlah mengandalkan semua limbah yang ada, mau dia bekas potongan jerami, bekas tumbuhan jagung. Bahkan kontesnya itu untuk berat-beratan sapi hingga sampai 1 tonan lebih, 1 ton 300 pun ada gitu. Sampai saya pun hafal, saya sering itu Bang dengar, lihat petani-petani di Jawa itu yang ya salah satu contohnya kalau nama hewannya itu ada gareng, Mbah Gareng itu. Silakan dilihat gitu contoh apanya ternak yang udah pakai metode yang abang bikin itu gitu. Nah jadi sebenarnya aku mau nanya gini Bang, lebih ngarahnya kalau tadi kan arahan abang dengan kasus yang sederhana, itu kita mau ngambil atau mengejar hibah dari luar negeri kan gitu Bang. Nah untuk Betul. mengambil peluang itu, misal katakanlah hari ini yang tadi Andi bilang, kita ada ini limbah kotoran dari ternak hewan itu yang mau kita jadikan biogas, kan gitu. Danu. Enggak, oke, danu lah, danu. Nah, jadi kan sebenarnya itu kan bukan bukan barang baru, itu kan cerita Betul. lama sebenarnya kan Bang. Cuman kan Betul. untuk aplikasi yang lebih signifikan, aku rasa kalau untuk industri itu yang sekarang nerapin itu masih industri PKS Bang, yang masih yang nampak memang ada hasil itu PKS, karena memang limbah PKS itu untuk kuantitas apa ya? Apa bahasanya? Boiler ya? Iya, maksudnya dari hasil limbahnya itu hasil gasnya itu apa namanya Bang? Metana. Nah, metana ya, poma. Dia kan dari situ. Poma. Iya, poma. Nah, itu kan OME di industri PKS itu udah cukup apa ya? Cukup diaplikasikan sebenarnya. Ya, Nah, sekarang kan untuk yang skala kecil yang kita bilang tadi, banyak sebenarnya kotoran sapi, ya mungkin bisa kotoran manusia. Setahu aku juga kota-kota yang udah smart city, kotoran manusia itu udah dijadikan satu lumbung ya kan Bang? Ada sebagian bahkan udah diintegrasikan menjadi bahan bakar katakanlah di komplek itu atau di kota itu gitu kan Bang, kalau memang pemerintahnya sudah memikirkan ke situ gitu. Nah, pertanyaannya gini Bang, andai kan kita punya pemikiran yang seperti itu untuk satu desa percontohan atau satu daerah percontohan, itu kita bawa kemana proposal itu Bang? Itu sih Bang. Nah, Oke. Nah, untuk kasusnya gini, katakan kita hari ini anak teknik ya, apakah itu relevan dengan jurusan kita atau memang ada spesifik khusus dari penghibah yang hari ini ada? Itu Bang. Mungkin itu dulu lah Bang. Oke. Saya kembalikan Danu. Ya, terima kasih Bang Sajali atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Silakan Bang Armi kalau mau dijawab langsung. Mungkin nanti ada dari pertanyaan dari abang-abang yang lain. Betul. Jadi Jali dan yang lainnya ya, persis seperti itulah yang abang harapkan dari diskusi kita hari ini gitu. Contoh seperti ini kita ingin menerapkan biogas ya. Yang biogas itu kan tentu merupakan sumber energi. Memang konsep ini konsep yang sudah sangat lama, yang sudah sangat jadul. Tapi permasalahannya ada nggak di sekitar kita? Tidak ada kan? Kita masih juga mengantri tabung warna tabung melon itu yang seringkali datang terlambat. Ya kan? Sudah harganya 2-3 kali lipat dari harga yang seharusnya, ya kan? Nah, datanya juga lama gitu. Tapi kita tidak pernah mengaplikasikan hal itu. Karena kenapa? Lagi-lagi mungkin bagi kita itu konsep jadul, tapi bagi masyarakat tidak tahu itu. Tidak teredukasikan gitu. Nah, makanya sangat bagus sekali ketika Jali mengusulkan kita buat satu desa percontohan, abang sangat-sangat mau untuk mengambil peran itu. Kemana? Banyak Jali, banyak sekali. Dan salah satunya itu sekarang lagi dibuka kembali nih, alumni grant scheme ini, yang abang pernah dapatkan kemarin itu lagi dibuka sekarang. Nah, itu bisa dititip melalui abang gitu, atau melalui teman-teman abang, nanti kita kerjakan bersama-sama seperti itu. Karena kalau kos yang ini nih, yang alumni grant scheme itu kan lagi dibuka ini.
Dan itu dia memang dikhususkan bagi para alumni yang pernah sekolah di Australia gitu. Siapapun dia yang pernah sekolah, walaupun cuma sekolah seminggu, asalkan ada sertifikat dia pernah mendapatkan sertifikat dari instansi ataupun institusi di Australia, maka dia berhak mengikuti ini. Bagi yang tidak berhak, nggak apa-apa, titip aja dari temannya, kita bangun konsep sama-sama, nanti kita kerjakan bersama-sama kalau lulus. Mudah-mudahan lulus seperti itu. Itu si Jali. Dan abang berharap ide-ide itu tidak sebatas yang tadi itu. Itu abang sebenarnya abang pengen pengembangan dari ini abang. Kan abang kan sudah punya mitra binaan nih, yang sudah punya kandang. Dan saat ini mereka tidak memanfaatkan limbah kotoran mereka itu. Nah, ini abang mau fase 2 nih, mau bang follow on grant. Jadi tingkatan berikutnya adalah abang pengen membuat ini jadi biogas gitu. Yang ini betul-betul kalau bisa masyarakat di 20 rumah itu nggak perlu beli tabung melon lagi gitu. Nah, ini abang sedang memikirkan apakah secara aspek keteknisan itu memang memungkinkan seperti itu. Nah, karena memang di daerah yang mitra binaan abang itu lumayan punya banyak ternak gitu, yang dia sampai 50 lebih gitu. Kan kalau 50 lebih kan banyak ini cadangan biogasnya itu. Yang abang lihat selama ini sih, yang selama ini abang melihat kalau biogas itu sumber penggunanya itu dekat dari sumber produksinya gitu. Jadi dari kandang langsung ke rumah satu orang itu aja gitu. Ini abang sedang memikirkan bagaimana ada satu daerah yang dia sedikit padat, ini bisa dialirkan konsep gas ini, yang dari biogas ini. Mungkin 5-10 rumah kan cukup baik ya, ketimbang satu rumah gitu. Ataupun ke pesantren misalnya, yang kebutuhan gasnya itu mungkin seminggu sampai 3-4 tabung misalnya. Nah, itu kan bisa juga kita terapkan pada pola-pola seperti itu. Nah, ini yang ingin yang abang sangat harapkan, kita punya pandangan, punya inspirasi yang terlihat di daerah kita. Nanti bagaimana teknisnya kan bukan kita sendiri yang melakukan. Maka dana itu kan tentu kita gunakan untuk meng-hire expert gitu segala macam. Namun sebelum ke situ kan sudah punya minimal background seperti apa gitu yang ingin kita kembangkan. Jangan misalnya kita sudah kayak tadi ini, kalau misalnya uang paksakan untuk 10 atau 20 rumah misalnya, ternyata terhambat di kendala bagaimana mendistribusikan gas itu. Nanti kalaupun pakai paralon, apakah aman tidak, bagaimana kebakaran tidak, itu harus kita pikirkan juga gitu. Nah, hal itu kan sebelum kita coba, atau memang kita gunakan satu dapur aja gitu biar lebih aman kan, cari yang paralon yang kuat, tebal, pipa yang bagus, tapi satu dapur. Tapi dapur itu digunakan oleh banyak orang, contoh di pesantren misalnya. Nah, ini kan pasti masih masuk juga kan, kita intinya bagaimana konsumsi energi itu jadi lebih ramah gitu. Nah, gitu sih Jali. Itu tenang Jali, bisa kita gunakan ke segala macam, bisa melalui Australia, bisa Bang infokan. Kita saling berbagi lah. Bisa juga melalui Bang Robi dari Dikti misalnya. Dan termasuk bisa dari PLN juga, termasuk dari Pertamina juga. Ini ada Andi nih, kebetulan ada Andi di sini. Siapa tahu nih. Iya Bang. Oke, kalau gitu kan share-nya seperti itu. Berarti kan dalam bentuk instansi banyaklah kemungkinan yang bisa kita aplikasikan lah proposal itu Bang. Nah, biasanya kalau itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk dana uang atau kayak mana gitu mereka distribusikan? Tergantung itu sih Jali, tergantung kan masing-masing donor punya skema beda-beda dia. Kalau dari abang tuh pure uang murni dikasih, terserah kamu kasih. Yang penting jangan kamu beli alat yang untuk mempergunakan dirimu, kayak kamu beli laptop misalnya, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau sekedar beli alat untuk kita instalasi, itu nggak masalah gitu. Termasuk menggaji diri kita sendiri gitu. Kita ngambil kasus, katakanlah hari ini kita, kalaupun nggak limbah, katakan bukan limbah peternakan, tapi limbah manusia gitu kan. Contoh kita misal ada rumah susun gitu Bang. Yang hari ini kan sebenarnya rumah susun itu, saya nggak tahu konsepnya kalau menurut arsitektur ataupun orang sipil ya, bagus enggak untuk perumahan, rumah susun yang itu konsepnya satu lubang sanitasi ya Bang, ya Bang Robi ya, untuk septic tank Bang, itu bagus enggak sistem yang kayak gitu? Atau memang katakanlah ini ada rumah susun nih, sekitar 50 pintu, itu konsepnya
Kalau secara umum mereka satu lubang atau banyak lubang, Bang Robi? Kalau misal kita mau ambil itu sebagai contoh, karena kan kalau saya lihat di Medan ada tuh Bang rumah susun sebenarnya nggak gitu diurus gitu. Ada di daerah apa? Saya rasa kalau memang bisa kita ambil percontohan ke situ, kita studi Bang, bisa kita aplikasikan gitu. Daerah Dr. Mansur. Ya itu kos-kosan ya. Kalau aku sih ke rumah susun lebih apa? Jadi nanti aplikasinya ya untuk karena ke rumah susun itu kebanyakan orang yang nggak mampu Bang yang tinggal di situ karena per bulannya hanya sekitar 200 atau 300 ribu dan subsidinya dari pemerintah kan gitu. Nah katakanlah itu untuk mereka lagi gitu, hasil dari mereka ya untuk mereka lagi, kita hanya fasilitas ini loh ada program yang bisa kita tawarkan ke mereka atau seperti apa gitu. Itu sih, itu dari misalnya aku tanya dulu sama Bang Robi, biasanya kayak mana gitu Bang kalau rumah susun itu? Ya, biasanya kalau penghuninya banyak, rumahnya banyak ya komunal dia, IPAL kan. IPAL-nya komunal. Jadi dijadikan satu supaya pengolahannya bisa langsung bersamaan. Itu pengolahannya kayak mana Bang dalam bentuknya? Atau apakah cuman hanya itu dimasukkan aja ke situ ya udah gitu ketika penuh nanti ya disedot aja gitu atau gimana? Ya, kalau idealnya ya enggak, idealnya harus ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Ya, nanti di apa juga apa namanya diolah. Jadi nanti kan ada apa namanya campuran-campuran zat-zat kimia segala macam. Terus nanti supaya limbahnya itu bisa dibuang gitu, bisa maksudnya dibuang ke Badan air. lagi atau ke badan sungai gitu. Nggak bisa langsung masuk ke badan sungai, harus ada di proses pengolahan dulu, pengolahan di IPAL. Nah, gitu. Ya. Masih tergambar berarti sebenarnya masih cukup banyak ya Bang Bia kalau kita misalnya mau proses itu Bang Bia. Tahapan-tahapannya gitu kan. Iya. Katakanlah kalau bahan bakunya terkumpul jadi satu, berarti kan itu harus ada prosesnya gitu berarti. Iya, ya mungkin kalau misalnya mau dimanfaatkan untuk bener kan bisa juga kan itu untuk apa namanya energi. Jadi sebelum masuk ke IPAL itu dimanfaatkan dulu jadi energi. Setelah itu baru buang ya Bang. Iya. Ya bisa sih sebenarnya apalagi sekarang kalau masalah sanitasi itu Indonesia masih jauh dari kata layak untuk sanitasi. Makanya kalau dari Kementerian PU kan ada dari Dirjen Cipta Karya kan ada namanya programnya 100 0100. 100% akses air bersih, 0% 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi gitu. Artinya memang ini jadi target karena untuk sanitasi ini masih jauh dari layak kalau Indonesia gitu. Untuk pengelolaannya itu masih banyak yang jauh lah dari kaedah-kaedah lingkungan. Masih sembarangan, Bi ya. Masih sembarangan. Tapi yang kayak gitu justru bisa dimanfaatkan untuk biogas kan ya Bang ya? Ya bisa aja lah. Dimanfaatkan. Nah kan yang jadi permasalahan utama di biogas itu adalah cara mengalirkan gas tersebut. Aku pernah lihat di TV, lupa nama desanya apa. Mereka berhasil untuk manfaatin biogas, bukan cuma dari kotoran, tapi dari tanaman yang difermentasi. Sampah domestik. Sampah rumah tangga tuh. Masalah utama dari biogas itu kan adalah bukan cuma biogas, di gas bumi juga masalahnya adalah tekanannya untuk mencapai ketujuan. Kalau tujuan kita cuma kompor gas, setauku itu cukup setengah bar. Tapi membuat setengah bar ini bagaimana? Ya artinya kan dia ditampung dulu kan. Penghasil metana ini kan ditampung dulu di satu penampungan. Metana kan bisa dibilang gas yang ringan. Tapi
karena ringannya, jarak molekulnya juga besar. Kotor ya misalnya. Iya, kalau masalah kotornya, karena dia kompor gas yang dituju nggak masalah, langsung terbakar semua. Tapi kalau memang mau pakai ke pembangkit atau ke mesin ya memang nggak bisa. Indonesia punya sih pembangkit biogas di Balikpapan. Nah itu yang aku belum pernah tahu gimana prosesnya. Aku cuma tahu infonya ada. Just info aja, di PKS tuh semua tuh bangkit biogas tuh. Ini Semangke juga biogas loh, 2 megawatt. Dari limbah sawit. Ya, dari itu yang kata si Jali tadi. Dia ada tuh kalau instalasi PKS-nya itu, instalasi biogasnya, ditutupi sama semacam terpal besar. 2 Iya, iya. megawatt. Mantap. Kecil tuh Mas Indi. 2 Iya, megawatt. kecil. 2 megawatt. Itu kemarin, Itu Bang. itu udah termasuk besar, Bang. Untuk hitungan biogas itu udah besar. Ya. karena tesis Abang waktu S2 terakhir kan memang tentang sawit, dan salah satu solusi agar sawit itu lebih hijau memang memanfaatkan limbah-limbah pome itu. Dan memang sayang sekali memang di kita itu karena biaya konstruksinya sangat besar sampai hampir triliunan, investasi awal hampir triliunan, itu membuat Taipan kelapa sawit dia enggan untuk menggunakan energi biru itu, dan dia paling pun dia menggunakan teknologi boiler, boiler. Karena dia secara self sufficiency sih dia tidak menggunakan lagi energi dari fuel. Dia murni dari boiler dia kan dari limbah-limbah pertanian dia. Paling cuma solar di awal saja, dia ketika di awal untuk mengungkit di awal. Selebihnya itu dia di sawit itu abang pikir sih, kalau sawit itu sebenarnya kalau dari sisi energi dia sudah sangat biru ya, sudah sangat bersih dia. Bahkan dia listrik dia juga dari buangan dari boilernya mereka kan. Gitu. Cuman gini, kalau yang Andi bilang itu sebenarnya teman abang S3, dia punya penelitian, teman abang banget, dia orang LIPI, dia tentang zeolit. Nah, zat kotor itu dia ini, bagaimana biogas itu, zat pengotor itu bisa diambil oleh zeolit itu. Sehingga dia, yang darinya mungkin sebuah biogas hanya mencapai 30%, ini bisa menjadi 60%. Nah, itu kan efisiensi itu kan sangat luar biasa kan. Nah, tapi itu next step lah ceritanya. Itu. Tapi itu bisa kita tambahi setelah yang lainnya. Teman abang S3 dia itu, dan dia sudah tamat, dan dia itu pakai zeolit itu, dan zeolit itu dia bisa zat pengotor itu di biogas itu bisa ditarik sehingga kandungan gas itu lebih murni, sehingga itu lebih tinggi tingkat keefektivitasannya. Oke Bang, mungkin aku lagi yang nanya Bang. Jadi kalau yang ku simpulkan dari pemaparan Bang Armi tadi, sebenarnya kita nggak usah repot sebenarnya memikirkan teknologinya. Kita cukup mengadopsi aja dari teknologi yang sudah ada gitu. Jadi kita nggak usah berpikir gimana cara buat biogas atau kita contoh aja misalnya yang mana sudah ada biogasnya, itu aja kita terapkan gitu, tinggal kita contoh. Jadi kita hanya melihat permasalahan yang ada di lingkungan kita, permasalahan yang ada, terus apakah teknologi-teknologi yang sudah ada itu di masyarakat mungkin di tempat yang lain itu sudah diterapkan belum di tempat kita? Kalau memang belum, itu aja kita contoh mungkin bisa gitu, nggak usah kita pusing memikirkan bagaimana membuat biogas. Contoh aja misalnya ada di Lampung misalnya, kita contoh aja yang punya Lampung itu kita bawa ke kampung kita gitu, seperti itu. Betul. Bang, di sini aku mau nanya Bang. Jadi kan berbicara tentang dana hibah ini kan berbicara tentang besar dananya, juga berbicara tentang ruang lingkupnya kan gitu. Sejauh mana sebenarnya ruang lingkup untuk dana hibah ini? Misalnya apakah cukup untuk satu orang aja, atau harus kelompok tani, atau satu desa, satu kecamatan? Terus besar dananya itu seperti apa? Apakah berbeda-beda dana dari misalnya abang yang
alumni Australia atau dari dana hibah yang lain gitu. Nah, terus juga aku ada beberapa ide sih sebenarnya tentang yang ini terpikirkan. Jadi yang pertama itu tentang pertanian. Jadi kebetulan tesis aku itu tentang irigasi. Jadi kan permasalahan irigasi ini kan kita kan kekurangan air sebenarnya. Banyak daerah kekurangan air. Jadi sebenarnya ada satu sistem namanya sistem pertanian namanya SRI, System Rise of Intensification. Jadi dia ini kalau biasanya orang nanam padi kan konvensional itu kan tergenang dia. Padi terus. Jadi sebenarnya padi itu bukan tanaman air. Jadi dia nggak butuh tergenang sebenarnya. Cuman dia butuh tetap basah. Jadi cukup becek-becek aja. Makanya sistem SRI ini cukup becek-becek aja. Nah, beberapa daerah itu sudah dikembangkan. Cuman memang banyak petani ketika diedukasi ataupun dicontohkan tentang itu tidak menerima secara langsung. Kenapa? Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, makin susah dia karena becek-becek, nggak banyak airnya, banyak ilalangnya. Jadi harus lebih sering perawatannya, pembersihan ilalang itu yang pertama. Yang kedua, kalau SR ini kan dia padi organik. Nah, sebenarnya kalau harganya jual lebih tinggi nanti. Cuman karena dia padi organik, dia kan nggak pakai pupuk kimia. Jadi dia pakai misalnya pupuk kandang. Jadi dia panen pertama, kedua, ketiga itu cenderung rugi dari yang biasanya. Dia untung itu ketika panen itu mungkin dari panen keempat, kelima baru udah nampak untungnya lebih besar daripada sebelumnya. Nah, petani kita kan nggak sabar untuk itu. Untuk nunggu panen keempat itu berarti tunggu 1 tahun. Nah, jadi ya namanya petani yang dilihatnya panen pertama nggak besar, pasti dia udah nggak percaya kan gitu. Itu yang jadi permasalahan. Nah, itu contoh. Misalnya aku ada ide, misalnya kita terapkan itu, tapi artinya kita juga harus bisa membiayai ataupun punya dana sampai panen keempat gitu untuk meyakinkan petani bahwasanya itu bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama, sistem SRI. Yang kedua, aku ada ide di kampungku kan ada Bukit Lawang objek wisata. Objek wisata Bukit Lawang itu ada satu permasalahan gini. Karena kan banyak penginapan. Nah, aktivitas untuk siang-siang itu banyak. Jadi aktivitas mau mandi di sungai, mau lihat orang hutan, ya kan, lain-lain. Nah, cuman yang jadi kelemahan itu aktivitas malam. Jadi kalau malam-malam wisatawan itu ya cuman nginap aja, paling ke kafe, restorannya. Nah, aku melihat ada sumber daya di situ. Jadi Sungai Bukit Lawang itu kan juga dimanfaatkan untuk irigasi. Untuk irigasi ada saluran primernya. Saluran primer ini dia lebarnya cukup besar. Jadi kurang termanfaatkan. Aku lihat di beberapa daerah di Jawa, saluran-saluran primer ini bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat makan, restoran-restoran. Itu kan hal yang unik, apalagi kalau misalnya dibuat malam-malam. Jadi bisa jadi alternatif bagi wisatawan untuk mencari kegiatan di malam hari di Bukit Lawang itu gitu. Jadi tetap ada kegiatan. Itu yang selama ini kalau tanya kawan-kawan itu kelemahannya, malam-malam wisatawan bingung mau ngapain gitu. Cuman makan, habis makan tidur. Nah, namanya orang mau berwisata kan dia mau menghabiskan banyak waktu dia di situ. Seperti itu. Juga tadi seperti kayak Abang bilang pertanian terintegrasi itu sebenarnya bagus sih dan banyak sebenarnya ide untuk itu, konsep seperti itu. Baru-baru ini aku diskusi sama Bang Andika karena kan Bang Andika kan Presco itu kan, dia kan buat parfum dari tanaman serewangi ya kan. Nah, serewangi ini kan dia kelebihannya dia mudah ditanam karena kayak nanam serai kan gampang, kayak dibilang sian ditanam aja pun hidup langsung segala macam. Nah, terus aku karena ada tanah di kampung ada sedikit lahan tidur, jadi aku berinisiatif mau cobalah tanam serai kan gitu kan, tanam serai wangi itu. Dan jadi aku jadi riset, googling segala macam, lihat di YouTube. Nah, ternyata selain bisa dimanfaatkan serai wangi ini, disuling minyaknya menjadi minyak atsiri, ternyata hasil limbahnya ini bisa jadi pakan ternak dan dia gizinya lebih bagus daripada gabah apa tadi istilahnya apa tadi yang dibahasnya di makanan pakan. Iya pakan pur atau apa gitu. Jadi gizinya lebih bagus.
limbah dari apa ini? Limbah dari Serewangi. Nah, artinya kan orang udah bisa nanam serai, bisa juga ternak kambing. Nah, ternak kambing kotorannya juga bisa jadikan pupuk, ya kan? Buat biogas. Jadi berputar-putar seperti itu. Jadi banyak sebenarnya ide-ide. Dan kalau menurut aku yang dari kutangkap dari Bang Aram ini sebenarnya kita nggak usah pening memikirkan teknologinya. Tinggal adopsi aja dari yang sudah ada, kita buat Cari uangnya. iya, cari uangnya buatkan di situ. Nanti itu Bang, mungkin Bang. Betul. Terima kasih Bang Armin. Ya, memang betul Bi. Danu, izin ya Danu ya. Oke. Memang betul Bi. Memang tugas kita memang nggak perlu repot-repot aja Bi. Lihat aja, amati apa yang bermasalah di apa kita, dan pernah kita terlintas di daerah yang lain ataupun di TV atau di mana kan. Ini bisa di konsep itu bisa kita bawa ke daerah kita, dan itu kan perlu biaya. Nah, biaya itu siapa yang danai? Uang pribadi pasti nggak mungkin, kita bukan filantropi. Dari mana itu? Dari pejabat partai, kan kita bukan orang partai kan. Dari pemerintah, kelamaan nunggunya gitu. Nggak ada di anggaran ceritanya. Nah, salah satunya itu dengan cara hibah gitu. Hibah itu memang sedikit capek sih sebenarnya kan. Nggak serta-merta kita buat langsung goal, enggak gitu. Itu butuh proses juga sih, termasuk kemampuan kita menuliskan proposal itu semenarik mungkin, itu juga menjadi faktor penting. Namun sebenarnya kalau memang idenya sudah bagus, sudah matang, itu pasti bisa dibuat gitu. Sudah matang idenya, sudah cakep idenya, dan dia itu bisa lintas dimensi ya solusi yang diberikan, membantu secara ekonomi, menghilangkan konflik sosial, membantu konservasi lingkungan. Ini kan sudah lintas dimensi gitu. Jadi kalau ini bisa kita angkat, dan ini kan layak untuk didanai gitu. Perkara siapa melakukan nanti, kita kan cuma sebagai IO-nya saja di sini. Tinggal kita panggil ahli-ahlinya. Pakar ini datang ke sini, kan kita sudah punya uang, kita sudah bisa membayar mereka. Tinggal tentu seberapa banyak uang yang diberikan. Nah, mengenai nominalnya itu Bi, itu sangat tergantung ya, tergantung apa jenisnya ini. Ada yang sampai MM-an nih, ada sampai MM-an gitu. Kayak contoh Walhi misalnya kan, Walhi itu kan dia kan cari donor kan MM-an itu ceritanya. Tapi Walhi itu kan sudah sebuah entitas lembaga yang besar, maka dia bisa dapat seperti itu. Kalau abang atas nama pribadi, langsung ke pribadi abang, itu nilai abang cuma 150 juta. Tapi 150 juta kan juga sudah cukup lumayan besar kan. Tapi abang kemarin dapat 100 juta, karena proyek abang cuma 100 juta gitu. Kalau bang mau kombinasikan dengan yang lain, kita sebenarnya sih gini, donor itu juga sangat memperhatikan apakah kita pure dari dia uangnya, atau juga kita kolaborasikan dengan pihak lokal. Misalnya kita ada organisasi di daerah kita ataupun di kampus kita kan yang punya proyek yang sama, lalu kita tawarkan, kita kolaborasikan yang ini, maka dia akan jauh lebih memilih seperti ini. Karena ibaratnya itu dia melihat si orang dalam saja mau menginvest sebagian besar uangnya, lalu kenapa kita tidak gitu. Artinya kan memang ketika dia sudah buang uang, dia serius ceritanya. Nah, tapi kalau abang kemarin, abang tidak melibatkan pihak lokal, namun mungkin karena secara tadi ini sudah lintas dimensi ya, bagus untuk petaninya, secara ekonomi tadi, secara sosial, secara lingkungan juga tercapai goalnya, terus abang juga sampai kepada tahapan tidak sebatas memberikan materi, tidak sebatas product delivery, tidak sebatas capacity change, tapi juga abang sampai kepada perubahan perilaku tadi kan. Nah, ini akhirnya membuat abang menang akhirnya Bi, yang mungkin terpilih, alhamdulillah terpilih seperti itu. Jadi memang kalau abang sih menganggap ketika kita sudah tahu konsepnya, alurnya, gambaran besar seperti apa, tinggal kita matang-matangkan ketika kita duduk bersama brainstorming kan, baru nanti sampai akhirnya ini kita menjadi dapat RAB yang seperti apa gitu. Kalau proyek-proyek yang seperti abang ini, proyek-proyek 100 juta lah Bi ceritanya kan. 100 juta itu kan lumayan besar Bi. Sudah bisa kita buat untuk ini, untuk sekadar penerapan biogas itu sudah sangat memungkinkan dengan uang 100 juta itu kita lakukan. Kita cari aja satu pesantren gitu kan, kita cari aja atau daerah yang apa. Tapi
tetap kita harus memikirkan juga safety-nya gitu, kalau memang ini mau disalurkan. Kalaupun memang itu kan kita bisa ini kan. Kemudian termasuk kepada yang Golbi tanyakan tadi itu. Kadang-kadang petani tidak mau menjadi objek percobaan yang belum tentu benar keberhasilannya. Nah, bisa saja kita mengasuransikan jadi kita memang plot dana kita itu memang salah satu pertanggungjawabannya adalah sebagai garansi bagi si peternak. Jadi kita sewa aja tanah dia. Kita sewa aja tanah dia selama 3 periode kan untuk membuktikan sewa itu. Jadi ibarat itu bukan tanah dia lagi gitu. Kita sudah menyewakan, misalnya dia sekali tanam dia dapat penghasilan 6 juta misalnya. Sudah kita berikannya 6 juta sebagai biaya sewanya gitu. Selama beberapa kali kan. Nah, itu akan terlihat. Namun kalau terlalu banyak, ini kan ujung-ujungnya ketika kita terlalu banyak pengeluaran yang tidak perlu seperti itu kan, ujungnya kan ke budget wise tadi, Bi. Jadi mereka akan melihat ternyata kita aja belum yakin dengan konsep kita gitu. Sehingga harus menggaransikan sesuatu gitu. Nah, halal itu jadi memang ada trade off-nya, Bi, gitu. Ada trade off-nya, tapi itu sah-sah saja kita sekali 2 kali kita menyewa. Kita tidak membeli ya. Kalau beli sawah kan jadi beli aset jadinya kan, tapi ini kan menyewa untuk kebutuhan penelitian ini, untuk kebutuhan proyek ini, dan itu sah-sah saja untuk bisa dilakukan agar betul-betul ini kan real life problem solving ceritanya. Itu Bi, masih bisa diakali Bi dengan cara itu. Dengan cara kita sewa aja punya petani itu dari sejumlah dana yang kita punya itu Bi. Bang, mau nanya lagi Bang. Boleh. Bagaimana dengan ini Bang, monitoring dan evaluasinya sama bagaimana pertanggungjawaban keuangannya Bang? Oh ya, jadi memang kalau dari Abang itu pertanggungjawabannya sama seperti yang pernah kita lakukan di RAK segala macam kan. Itu semua itu kan dibuktikan dengan kwitansi, Bi. Dan kalau Abang sih cuma email-emailan aja, Bi. Cuma email-email. Jadi kalau seandainya Abang mau nipu sendiri pun, sekalipun misalnya harga sewa lahan tadi ya, kita juga objek percobaan cuma 3 juta, kita buat 6 juta ya sah-sah saja sebenarnya. Tapi kan itu kan kita tinggal nurani kita yang menentukan kita mau jadi integritas atau tidak gitu. Mereka selama ada kwitansinya, ada pertanggungjawabannya, mereka sah-sah saja gitu. Itu sih. Cuman tetap saja mereka kan ada standar sih sebenarnya kan. Kalau kita lihat di peraturan Kementerian Keuangan kan ada namanya itu SMB ya, SBM, standar biaya masukan. Nah itu yang bisa dijadikan rujukan gitu. Selama itu sah. Sama-sama kayak misalnya kalau ketika buat seminar itu, kalau di SBM di peraturan Menteri Keuangan itu, kalau sekali makan misalnya per orang 57.000 misalnya, kan besar itu kan. Padahal di kita itu cuma 35.000 gitu. Lalu terserah kepada kita mau kita buat 50.000 atau buat 35.000, itu kembali kepada kita. Kalau mau jujur sih tinggalkan yang namanya markup dan segala macam gitu. Itu sih, Bi. Pertanggungjawabannya sangat luas, Bi. Tinggal email-emailan aja. Apalagi kalau kita sudah punya nama, pasti insya Allah lah. Bang Mi, boleh nambahin dari Bang Robi tadi kan? Kalau Bang Robi kan pertanyaannya lebih dimodernkan ya Bang Mi ya, dari yang kolonial ke milenial lah bahasanya gitu kan. Nah, sama juga sih sebenarnya Bang. Pertanian yang hari ini sebenarnya lagi coba digalakkan kan, itu kan hidroponik itu Bang Mi. Kalau untuk Indonesia kan bisa kita bilang kan masih minim lah. Walaupun memang kiblatnya kalau untuk semua teknologi, semua improvisasi itu memang dari Jawa gitu. Nah, apakah itu bisa masuk kategori dari dana hibah itu Bang? Ada nggak ke sana? Bisa. Itu bisa. Sebenarnya ujungnya gini aja nanti gitu. Targetnya apa goal-nya Bang? Goal yang diharapkan kalau dari dana hibah itu? Kalau ya itu yang kayak Abang Dok ceritakan tadi Jali, goalnya itu perubahan ya? Dia itu ini sih karakter. Ada perubahan perilaku atau kalau bisa impact-nya kan. Oke. Gini Bang nih, misal sebenarnya kan hari ini kan dampak dari corona ini kan sebenarnya kan
cukup luas Bang ya. Betul, betul. Bahkan bisa dibilang pendapatan semua keluarga itu pasti menurun kan gitu Bang. Nah, Betul, betul. kan untuk sampai beli sayur pun ya katakanlah sayur untuk masak sehari-hari keluarga itu kan masih mikir mereka ya kan, hari ini terlalu mahal atau belum ada uang untuk ini kan gitu Bang. Nah, jadi kalau boleh nyontoh kan ya kayak Abang bilang tadi duplikasi kan sama kayak gini Bang. Mm-mm. Aku dicoba ini di rumah. Yang Oke, sebenarnya oke. kan hidroponik ini kan banyak sih jenisnya ya. Baik NFT ataupun DFT. Kalau Bang Robi kan kemarin kan budik gambar kalau aku bilang. Budidaya ikan dan pertanian dalam ember kan gitu Bang Dia. Ya berhasil ya kan, kalau menurut saya berhasil walaupun dalam skala yang kecil. Nah, kalau aku coba ini sekitar 25 hari sampai ke 30 hari Bang Mi dengan konsep hidroponik DFT, ya Abang bisa lihat lah hasil tanamannya kan lumayan sehat ya kan, subur Yap. ya kan. Nah, maksud aku gini, kalau hari ini kita coba, Abang bilang tadi perubahan ngasih impact lah. Kalau ngasih impact mungkin nggak gitu terlalu signifikan. Tapi kalau untuk sebagai percontohan, kita bikin misalnya satu perkebunan yang hidroponik untuk satu daerah yang itu bisa jadikan percontohan. Yang bisa aja sih sebenarnya semua masyarakat mengaplikasikannya di rumahnya masing-masing. Betul. Walaupun nggak pakai misal peralatan yang mudah modern disiapkan lah untuk pertanian hidroponik ini kan, misal macam netpotnya atau apa kan bisa kita kali dengan yang lain gitu kan, botol gelas atau apa gitu kan. Tapi kan kalau impact-nya saya rasa ada walaupun nggak gitu terlalu signifikan kan gitu. Nah, apakah ini bisa kita masukkan atau masuk ke kriteria nggak menurut Abang? Masuk, Karena itu untuk masuk. Sumatera Utara aku bilang Bang belum ada ini Bang. Masuk Kalau untuk banget. nilai ekonomis. Sebenarnya masuk banget, Jali. Jadi kan tinggal kita pandai-pandai men-tailorkan, menjahitkan isu-isu itu. Kayak tadi nih, kalau kayak buat hidroponik kan kita bisa kasus COVID nih. COVID tuh bla 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 lah. Jadi tinggal kemampuan kita aja untuk menjalin isu-isu itu ke sebuah isu yang lebih besar, Jali. Bisa sangat bisa gitu. Dan tinggal metode apa? Apakah Jali mau buat sendiri atau kan bentuknya kan beragam-beragam kan, apakah pelatihan atau bisa buat kayak pilot project. Jadi Jali nggak mau mengajarkan orang kayak Abang kan seminar ceritanya, ya kan? Nah, Jali langsung aja buat kebun percontohan yang silahkan datang, nggak ajari orang lihat langsung seperti itu. Jika itu berhasil kan bisa sah-sah saja seperti itu. Jadi semua peralatan tuh di tempat Jali gitu, ada lahan disewakan, dibangun rumah kacanya, bla bla blanya segala macam tuh. Nah, langsung jadi kebun percontohan, kebun edukasi lah bagi masyarakat. Tanpa perlu harus Jali datangkan dia ke ruangan lalu kasih ceramah bla 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 bla. Nggak kayak gitu, Bisa aja. Kalau untuk dimulai dari awal kan nggak ada ini dananya Bang. Jadi maksudnya kita mengajukan itulah untuk mulai dari awal. Iya, bisa. Jadi langsung di RAB-nya di situ dibuat. Jadi kan tergambar. Jadi kan walaupun proyek hidroponik kan beda-beda. Kan metode Abang dan metode Jali beda-beda. Tergantung nanti kita jual-jualan metode nih jadinya nanti nih. Siapa yang lebih meyakinkan metodenya kan? Apakah metode Jali buat kebun percontohan jadi milik Jali atau metode Abang misalnya. Abang panggil semua orang itu bawa ke dalam sebuah ini, kasih bla 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 bla, nanti dia dikasih modal untuk di rumahnya misalnya, untuk ditanam dalam pot. Nah, ya kan bisa aja kayak gitu. Abang cuma ada tambahan, ada modal untuk kasih pot gitu. Jadi dia pulang tidak kasih ilmu saja, tapi kasih pot, kasih bibit. Ya betul. Nah kan ini kan metode Abang juga. Nah gitu, ya silakan. Kalau Abang dulu gimana Bang? Maksudnya tahapnya itu setelah bikin proposal itu udah sampai ke sosialisasi dulu yang dilakukan, apa udah sampai ke ini impact? Abang udah bikin impact-nya ke ini petani ya kan? Jadi dia udah mulai ngasih jerami ke sapi, terus baru dibuat proposalnya apa sejalan? Oh enggak. Kalau Abang proposalnya dulu, menang dulu baru lakukan. Oh gitu. Nah,
Ya kalau seandainya kalau lakukan dulu, kalau memang nggak menang gimana? Habis Siapa tanya mau kita Bang. habis tanya lagi kita. Nah itu tadi yang kepikiranku Bang, karena kan untuk semi hidroponik ini ya lumayan dana ya Bang. Kalau kita mau pakai standar Gini, standar gini yang makanya untuk ya, 7. makanya intinya ini kita cerita cari uang ya. Cari uang Iya itu iya iya. bukan pakai habiskan uang kita. Betul betul. Namanya juga cari uang. Wah. Kita jual ide ini, jual ide. Dan ide ini bukan dalam rangka memperkaya kehidupan kita pribadi, Ya, tapi benar. dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Selama itu menyelesaikan permasalahan sosial, permasalahan publik, itu insya Allah akan didanai. Tinggal seberapa yakin metode kita, seberapa bagus metode kita, seberapa jago kita meyakinkan kita mereka itu aja sih. Dan disitulah letak yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita brainstorming, kita mempertajam ide, mengkritisi ide gitu, sehingga betul-betul yang ada itu pure bagus gitu. Sehingga pas masuk ke meja mereka itu, oh ini nggak ada celah untuk dikritik lagi gitu, karena sudah kita kritik dari awal. Nah, kira-kira begitu. Bisa ada contoh ya Bang? Oh bisa. Contoh punya Abang ada. Berarti nggak mesti harus satu Bang, kita bisa aja bikin beberapa proposal yang untuk kita ajukan, berarti bisa aja Bang ya? Lebih bagus gitu Bang. Pasti. Makanya Abang bilang, tujuan kita ini, Abang memang, itu kan ide Abang kan cuma satu ide contoh gitu. Pasti banyak ide-ide yang lain dari yang Jali lihat di lingkungan Jali, Robi lihat di lingkungan Robi. Robi kan cerita pariwisata tadi kan. Itu semua kan kita bisa, kalaupun kita mau gabung bersama-sama kan kita pilih nih, sebelum kita, walaupun harus memilih satu atau dua proposal kan kita harus menyeleksi kan, yang mana nih yang memang memungkinkan dilakukan, yang mana ini. Jadi sebenarnya ini ide ini kan selama ini kan kita tidak tidak tahu membuang kemana gitu ya, karena lagi-lagi kan karena kita cuma sendiri, informasi nggak tahu di mana kan, atau ada yang tahu informasi tapi nggak tahu di mana mau ditaruh gitu, nggak ada ya, katakanlah tidak punya partner lah ceritanya. Nah, di situ aja sih. Makanya salah satunya forum ini kan salah satunya kan ini kan kita bisa menghubungkan ide-ide itu. Gitu. Ya itu aja sih dari Abang. Selama ini ada lagi Bang Mi, contohnya juga, contoh idenya gitu Bang. Kalau memang salah satu kan sekitaran kali. Ini abang potong sedikit ya. Ini contoh ya. Jadi kan di tempat Abang kan ada 25 pemenang kemarin tuh. Kan? Pemenang yang lain tuh dia biovlog. Dia ngajarin biovlog. Dia buat biovlog di tempat dia. Tahu biovlog kan? Yang biovlog itu loh, teknik budidaya ikan dalam dalam ember. Bukan ember. Bukan ember yang ini, yang kayak ember kan kayak Robi punya tuh. Ya. Nah, yang di air. Ini dia dalam dalam kolam terpal besar itu. Nah, itu. Jadi itu diterima juga akhirnya. Karena kan kalau seandainya kalau dia harus pakai lahan tambak kan besar biayanya. Harus punya lahan dulu, buat dulu gitu. Ini kan bisa dilakukan dalam yang intensif seperti ini dengan hasil yang sama dengan yang ditambak gitu. Kenapa enggak? Kan ini kan transfer teknologi yang kita jual. Nah, atau yang ketiga tuh ada yang ini, yang proyeknya menurut Abang keren ya. Dia pakai startup. Nah, dia startup yang berupa device ya. Dia susun algoritma entah seperti apa. Nanti gini dia, namanya MyCorn, jagungku, aplikasinya MyCorn kan. Jadi dikasih perangkat, ada 6 perangkat dibeli. Yang perangkat itu semacam HP lah kan, yang sudah diberikan sensor segala macam. Yang ketika difoto jagung, ya kan, difoto jagung, pluk, oh ini ada penyakit A ini. Penyakit A langsung tergambar di situ nih. Oh kalau di gambarnya maka ini penyakit A, ini penyebabnya, ini cara mengatasinya, ini obatnya. Jadi kan nggak perlu nunggu penyuluh pertanian datang. Kalau memang kebunnya di samping dinas pertanian yang ada penyuluh pertanian, oke lah. Tapi kalau di tengah hutan itu seperti apa? Yang datang penyuluh pertanian itu setahun sekali. Ya kan? Nah, dibuatlah aplikasi itu. Sehingga
ketika dikasih kepada petani itu ketika ada penyakit diarahkan ke misalnya ke daunnya, tiba-tiba ada bercak kan, langsung ketahuan karena sudah database-nya sudah ini. Itu kan kita big data sekarang kan. Jadi langsung ketahuan, oh ternyata namanya penyakit ini, penyebabnya ini cara ngatasinya, ini obatnya gitu. Udah. Dan itu benar juga gitu. Ini kan keren seperti itu. Berarti penanganan limbah plastik ini juga bisa Bang ya? Bisa banget. Termasuk salah satunya gini, kalau masalah sampah kan, contohnya nih, sampah kita ini kenapa nggak pernah terpilah? Kenapa di situ plastik, di situ organik, semua di situ? Kenapa? Kan faktor budaya ini. Ya, karakter. Nah, karakter. Kalau di Jepang dia dipilah dari rumah. Betul, di Australia juga kayak gitu. Abang juga kayak gitu di sana. Langsung pilah dari rumah. Ya? Kotanya seperti itu jadinya kan. Cuman kenapa kita enggak? Ya, nah, itu dia Bang. Ini Bang. Kita juga juga Bang. Infrastruktur sampah plastik yang hari ini. Bisa abang tantang misalnya. Ini kira-kira nih kan. Nih, ada uang 200 juta nih. Coba kita program sehingga keluaran dari rumah itu ini terpilah. Aku bisa Bang. Ini Bang. Konsep gimana caranya? Gimana caranya? Sekarang gini Bang. Sekarang gini. Aku boleh Bang. Bentar. Nanti gantian nanti saya. Gini, sampah plastik Bang nih. Aku ke sampah plastik fokusnya ya. Karena itu yang jadi musuh aku sih sebenarnya tiap malam. Aku bakal di sampah plastik karena sebelah selokan ya kan. Jadi kalau dia udah banjir ataupun naik air, dia tersumbat kan gitu. Jadi aku selalu mikir ini sampah plastik mau aku bikin apa gitu. Aku sering-sering searching gitu kan. Mereka bikin paving block Bang, yang dari plastik. Nah kan itu memang untuk kalau kita bakar plastik itu kan ada kandungan gas yang berbahaya untuk lapisan ozon kan gitu. Nah itu kan memang butuh riset lah kalau untuk mengatasi. Tapi kan untuk pencemaran lingkungannya secara plastik ini tadi ada udah sebagian itu bahkan udah jadi industri plastik ini jadikan paving block Bang. Nah, menurut riset mereka, paving block ini bisa tahan sampai ratusan tahun. Nah, kan gitu. Jadi, konsepnya gini, Bang. Sampah plastik dari rumah, kita bikin kayak sistem pemerintah dulu, Bang. Ada namanya bank sampah, seingat saya. Di Medan itu udah ada, yang itu digerakkan dari Keping. Jadi, sampah organik dan non-organik itu udah dipisahkan dari rumah. Bahkan bisa setiap rumah, berapa satu hari? 1 on kita katakan, atau 1 kilo sampah plastiknya. Itu dicatat di buku, Bang. Nanti sebulan sekali hitungan kan gitu kalau untuk sistem pembelian kan gitu pengumpulan sampah plastik tadi. Nah gitu Bang. Baru kalau untuk sampah yang organik itu bisa dibuang, dipilah lagi, bisa jadikan biogas atau untuk makan ternak. Karena kan pastinya sayur, potong-potongan sayur, bekas nasi itu bisa dipilah jadi makanan ternak kan gitu Bang. Itu sih sebenarnya kalau konsep kasarnya Bang ya. Kalau untuk konsep selebihnya kan bisa kita atur lagi. Itu kalau aku Bang. Oke. Nah, itu bagus. Berarti kalau kayak gitu ceritanya kan kita harus memberikan kotak sampah 3 kepada rumah-rumahan tuh. Ada kotak sampah untuk organik, kotak sampah untuk plastik, kotak sampah untuk yang lain. Oke. Ya, kan? Ya satu udah selesai itu. Terus yang ngangkut seperti apa? Ya, tiap itu kalau memang kita bisa kerjasama. Nah, itu kalau memang ada yang pengangkut. Kalau nggak ada yang ngangkut seperti apa? Makanya kita harus memetakan. Kalau nggak ada yang ngangkut seperti apa? Karena kan ada di daerah Bang tuh nggak ada yang ngangkut. Ujung-ujungnya apa? Sudah terpilih dari rumah, dibuang juga nanti ke ini, ke sungai ujungnya. Gimana coba? Bisa Bang, di siasatnya gini Bang. Setiap sore atau setiap pagi diambil. Oke. Ada punya. Oke, ya. Kita katakan ya kalau memang kita berarti kan ada yang ngangkut ceritanya kan? Ada yang ngangkut. Nah, katakanlah ya, kalau yang ngangkut apakah dari pihak kita atau dari memang yang kayak ini yang kita bayar di kebersihan petugas kebersihan kan kita bayar 5.000 per bulan itu misalnya. Nah, kalau memang mau gitu kan bisa sih kita kerjasama berarti Bang sama lingkungan ya, desa. Mungkin kepala desa atau lurah gitu kan Bang. Untuk hal yang itu bisa ya Bang. Karena kan juga membantu pemerintah kan Bang dalam hal itu. Nah, itulah hal itu yang harus kita matangkan, Jali. Jadi konsep itu kan sudah kita pikirkan, ini kan sudah tergambar nih kan. Sudah tergambar bagaimana, baru kita tuliskan dalam bentuk proposal, yang itu baru kita akan tergambarkan nanti RAB-nya seperti apa, dan bagaimana bentuknya, dan itu kita jual nanti.
Nah, sampai emang kalau seandainya kita hanya sekedar memilah sampah saja di rumah, tapi kita nggak selesaikan ketika bagaimana proses dari rumah itu keluar dan bagaimana di akhirnya itu nggak kita selesaikan, maka mungkin kita masih lemah ini. Jadi kita harus memikirkan juga jauh lebih komprehensif gitu. Jadi kira-kira seperti itulah cara kita menentukan sebuah ide sebelum kita tuliskan dalam bentuk proposal itu. Itu Jali. Maksud Abang, di sini kita nggak perlu mendetailkan seperti apa kan, minimal dapat dulu gambarannya, mungkin di yang kesempatan kita bisa, yang memang tertarik, ini ada nih Bang Mi, ini Bang Robi, gimana kalau kita join, kita bedah nih, kita cari waktu kan, yang tertarik, kita gerak sama-sama, nanti kalau mau menang, kita gerak sama-sama juga gitu. Itu kira-kira harus apa? Paham. Ya Bang Bi, lanjut Bang Bi. Oke lah Bang, kayaknya udah waktu juga menunjukkan 11 ya kan. Ya. Gimana yang lain mungkin, kalau aku udah cukup lah kayaknya. Yang penting aku udah dapat ininya, maksudnya udah dapat esensinya dari dari materi Bang Armi nih, bahwasanya ada peluang kita mendapatkan dana hibah ya kan. Terus juga untuk mencapai itu kita nggak usah repot-repot memikirkan teknologi yang gimana-gimana, kita hanya cukup lihat permasalahan yang ada, terus lihat di tempat lain kira-kira solusinya seperti apa, bisa nggak kita terapkan di sini. Kalau memang sudah dapat itu, tinggal kita tuliskan dan bisa dikerjasamakan. Dan salah satu peluangnya adalah dari beasiswa Australia yang kemungkinan itu memang lebih mudah karena dia secara personal, dan juga mungkin calon pemenangnya kan nggak banyak karena kan hanya kalangan ini gitu, dan kita bisa join sama Bang Armi untuk itu. Itu sih kalau menurut aku, itu sih Bang intinya dari yang yang Abang sampaikan gitu. Jadi udah dapat aku ininya, esensinya gitu. Jadi kalau misalnya ada ide tinggal kita diskusikan aja nanti. Siap. Oke. Oke. Danu. Oke, Bang Robi ya. Jadi banyak ya, ternyata banyak ide nih dari pemateri sendiri, juga dari peserta ya, dari abang-abang, dari Jali, Andi. Nah, jadi ternyata kalau saya lihat dari proyek yang menang di alumni itu sendiri ya kan, hibah itu sendiri bahkan ada yang cukup sederhana kayak tambak ikan gitu kan, pakai terpal. Tapi ada juga sih emang yang keren banget kayak IoT gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya banyak permasalahan. Sebenarnya kita punya idenya tuh. Hidroponik lah gitu kan, atau wisata gitu kan, wisata di daerah sekitar ataupun bank sampah. Nah, cuma perkara kita menyusun langkahnya gitu ya, mulai dari hal kecil gitu kan, lalu tadi mind map-nya gimana gitu lah. Terus kita brainstorming mana yang paling tepat bisa dilakukan gitu kan, bersama misalnya. Karena ada ide ini. Dan itu mungkin perlu diskusi yang matang ya kalau menurut saya. Dan pasti butuh ya beberapa biaya kayak gitu. Tapi secara intinya emang, jadi saya udah sepakat juga sama Bang Robi. Materi dari diskusi hari ini emang membuka pikiran banget ya kan. Ternyata ada hibah yang bisa kita manfaatkan kayak gitu. Khususnya dari para akademisi ya, yang bisa membawa kebaikan buat lingkungan sekitar, kurang lebih. Mungkin kalau nggak ada lagi yang mau nanya, saya berikan kesempatan ya buat Bang Armi, sekaligus menutup materinya, ya kesimpulan lah, atau review sedikit tentang diskusi hari ini. Baik, terima kasih ya, cukup antusias ya, walaupun kita cuma ada berlima, berenam, bertujuh tadi, tapi diskusi yang kita lakukan tidak kurang kualitas dan esensinya gitu. Penutup dari Abang sih, silahkan melihat peluang-peluang itu, silahkan lihat, perhatikan permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita, lalu kita tuangkan, kita diskusikan, kita konsepkan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi investasi sosial bagi kita, baik investasi sosial dunia maupun investasi sosial di akhirat nanti. Insya Allah Abang siap berkolaborasi
insya Allah siap kita untuk saling support kan. Silahkan temukan keunikan yang ada di daerahnya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai peluang untuk kita dapatkan hibah luar negeri dan menjadi ajang bagi kita bagaimana kita itu bisa memberikan kontribusi ataupun memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi jangan anggap sepele ide-ide itu bisa kita tuntaskan hanya dengan sedikit usaha kita untuk menuliskan, mendiskusikan, lalu mengusulkan, mencoba lagi sampai ide-ide kita itu betul-betul bisa diterapkan, didanai oleh pihak luar negeri lah ataupun pihak manapun yang support akan program yang kita tawarkan. Itu saja, terima kasih atas diskusi yang menarik pada malam hari ini. Mudah-mudahan Abang berharap banget dari alumni Gang Dipa Negara ini punya satu proyek yang kita dapatkan dari pendanaan luar negeri. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada moderator. Abang kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Army ya. Makasih banyak atas materi dan ilmunya yang sangat bermanfaat lah untuk kita semua. Dan terima kasih juga buat pada para peserta yang antusias, abang-abang dan teman-teman sekalian. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir dini hari, maka akan saya tutup dan saya tutup dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga diskusi kita hari ini membawa berkah bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.